Pembahasan manajemen syariah kali ini adalah tentang pebisnis yang mulia. Ini ada hadis dari riwayat Ahmad di mana Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rizki." Atau sebetulnya pastinya jelasnya beliau mengatakan bahwa terdapat 9 pintu dari 10 pintu itu adalah berasal dari perdagangan. Hadis riwayat Baihaqi juga mengatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan. Nah, ini yang menarik, dari 10 pintu rizki, 9 pintunya ada dalam perdagangan gitu ya. Jadi kita harus memahami rizki itu luas sekali. Rizki yang paling sempit diukur dari uang, diukur dari harta benda. Tapi rizki-rizki lain kita bisa lihat bahwa seseorang yang berbisnis itu memiliki lebih banyak relasi. Relasi itu kan teman. Orang yang berbisnis biasanya dia menjadi lebih produktif, berpikirnya menjadi lebih positif sehingga menjadi lebih sehat misalnya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini contoh beberapa manfaat berbisnis ya. Jadi saya perlu juga jelaskan bahwa yang disarankan oleh Islam, didukung oleh Islam itu adalah menjadi pebisnis, atau kalau istilah sekarang barangkali menjadi seorang entrepreneur. Apa sih bedanya pebisnis dengan pedagang? Memang Rasulullah dulu menggunakan istilah pedagang ya, atau berdagang. Tapi sebetulnya dari dalil-dalil yang kita bisa pelajari, yang Rasulullah atau Islam minta itu adalah kita menjadi pebisnis, bukan sekedar pedagang. Kalau pedagang itu sekedar menjadi penjual, sedangkan menjadi pebisnis atau menjadi entrepreneur adalah seseorang yang melakukan banyak aktivitas, di mana aktivitasnya itu selalu bermanfaat bagi orang banyak, terutama secara ekonomi. Ciri khas juga dari pebisnis adalah memiliki karakter-karakter yang baik ya, atau istilahnya soft skill. Jadi mudah-mudahan untuk pembahasan kedepannya mindset mahasiswa nanti memahami bahwa berdagang yang disarankan oleh Islam adalah berbisnis. Nah, ini manfaat ekonomi, lebih produktif, jelas ya. Seseorang yang berbisnis itu ketika bisnisnya semakin besar, dia akan bisa merekrut pegawai. Misalnya, dengan menjadi pebisnis, dia mungkin awalnya hanya menjual produk milik orang lain. Artinya dia belum menghasilkan produk baru, tapi satu saat dia akan menghasilkan produk baru. Oleh karena itu, satu saat dia akan memberikan manfaat lebih kepada masyarakat dengan produknya, dengan produk yang dia buat. Lebih mandiri. Ya, seseorang yang menjadi pebisnis itu dia relatif lebih memiliki kebebasan dalam menentukan saya mau berbisnis apa, usaha saya mau sebesar apa, waktu saya mau lebih banyak digunakannya untuk apa, kapan saya mau bekerja, dan lain-lain. Jadi otomatis apabila dihubungkan dengan ibadah-ibadah lainnya, seorang pebisnis itu diharapkan bisa lebih khusyuk, bisa lebih leluasa dalam beribadah. Seorang pebisnis juga seseorang yang diharapkan terus meningkatkan bisnisnya, semakin sukses, sehingga dia bukan sebagai orang yang menerima zakat, tapi dia sebagai orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan infak, orang yang bersedekah, dan lain-lain. Jadi manfaat secara ekonomi dari menjadi seorang pebisnis itu besar. Berikutnya manfaat secara sosial, silaturahim. Ketika kita berbisnis, otomatis kita akan berinteraksi baik dengan supplier, dengan customer. Otomatis kita menjadi memiliki banyak rekan. Disitulah silaturahim menjadi lebih luas. Bisa saling tolong menolong. Menjadi seorang pebisnis seringkali harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak selalu menguntungkan dalam jangka pendek.
Bisa saja pertimbangan atau keputusannya misalnya untuk menyelamatkan pegawai, misalnya untuk membantu supplier supaya ada order dan lain-lain. Atau bahkan misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu dia melakukan berbagai promosi di mana misalnya dalam rangka membantu orang-orang yang kekurangan. Seperti contohnya kemarin kasus COVID ya, waktu awal-awal PSBB itu kita bisa melihat bahwa banyak pebisnis yang berbuat baik dengan produk yang dia jual. Asumsinya seorang pebisnis adalah orang yang sibuk. Dia banyak bergerak, mobile sehingga lebih sehat. Tadi sudah jelaskan waktunya lebih fleksibel sehingga dia lebih memiliki waktu untuk bertetangga. Artinya bukan bertetangga dalam konteks negatif, ketika ada seseorang yang perlu bantuan, ada seseorang yang kena musibah dan lain-lain, relatif dia lebih bisa mengatur waktu. Artinya secara sosial lebih banyak manfaatnya. Ibadah-ibadah yang sifatnya jama'i pun menjadi lebih mudah ya, karena dia yang mengatur sendiri aktivitas pekerjaannya dan banyak sekali manfaatnya. Jadi mudah-mudahan gambaran dari dua aspek ini saja kita bisa melihat bahwa berbisnis itu memang membuka banyak sekali pintu rezeki. Nah, tapi walaupun Islam sangat menyarankan berbisnis, Islam juga memberikan batasan-batasan yang ketat terkait berbisnis. Ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah membuat kebijakan di mana beliau mengatakan bahwa yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang faqih atau orang-orang yang paham akan ilmu agama. Karena jika tidak, maka dia akan melanggar batas riba. Nah, ini mudah-mudahan ingat lagi dengan materi sebelumnya ya. Nah, betapa pemimpin di dalam Islam itu bertanggung jawab, termasuk sejauh mana kebijakan-kebijakannya membuat seseorang berbuat kesalahan atau tidak. Nah, ini berbeda dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini kan semua orang boleh berjualan, gitu ya. Bahkan orang boleh berbisnis selama dia memiliki keahlian dan modal yang besar, maka dia relatif lebih menang dalam persaingan. Situasi saat ini menunjukkan bahwa negara itu sangat kecil kontribusinya pada upaya menyelamatkan umat, terutama menyelamatkannya di akhirat. Walaupun sebetulnya saya kurang suka ketika membedakan antara dampak dunia dan akhirat ya, karena itu satu paket sebetulnya. Kalau orang tidak selamat di akhirat, biasanya di dunianya juga nggak selamat. Apa sih kewajiban dan tanggung jawab pedagang? Satu, menjual dengan harga yang wajar. Yang kedua, menjual dengan jumlah yang cukup serta berguna dan manfaatnya memadai. Jadi kita harus memastikan tidak sekedar ini customernya ada nggak, potensinya besar tidak, ini potensi produk kita lakunya seberapa besar. Bukan hanya itu, tapi kita juga harus memastikan produk yang kita jual ini bermanfaat atau berguna tidak. Tentu saja di dalam Islam manfaat dan guna itu tidak sama dengan manfaat atau guna dengan tanpa batasan-batasan. Contohnya, ketika misalnya sebuah produk atau layanan itu memang membuat orang senang, menghibur, tapi kalau membuat lalai kepada agama, apalagi melanggar aturan-aturan agama, tentu saja itu tidak dikatakan sebagai bermanfaat atau toyib gitu ya. Menjual dengan harga yang wajar. Jadi sebetulnya menjual dengan harga yang wajar itu bukan untuk kepentingan si pembeli, tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Saya juga pernah bahas di pertemuan pertama bahwa di dalam Islam aturan itu lebih mengedepankan maslahat bagi umat. Kalau menjual dengan harga yang mahal itu konsumen mau beli, ya ada saja konsumen yang mau beli. Tapi bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Sudah terlalu banyak contoh-contoh di mana produk-produk emosional gitu ya, yang sangat tidak rasional harganya, sangat jauh
antara perbedaan harga pokok dengan harga jual, artinya marginnya terlalu berlebihan, ada customernya. Tapi bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Yang muncul biasanya sikap hidup materialistis, ada kesenjangan terlihat antara gaya hidup kelas atas dan kelas bawah dan lain-lain. Berikutnya di dalam Islam dilarang menimbun barang dagangan ya. Jadi keras ya hukuman Islam kepada orang yang suka menimbun barang, karena ini juga berdampak negatif kepada umat. Ini hadis riwayat Ahmad mengatakan, barang siapa yang melakukan penimbunan terhadap makanan kaum muslimin, Allah akan menimpanya dengan kerugian atau akan terkena penyakit lepra. Ya barangkali kalau sekarang bisa sekali ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang yang parah gitu ya. Tidak selalu harus lepra. Kerugiannya kerugian apa? Nah ini juga saya pikir kita memang sebagai manusia seringkali diajak gitu ya, diajak untuk hanya memikirkan material. Jadi kalau bicara kerugian, kita yang memikirkannya material. Padahal kalau kita coba renungkan, seorang manusia itu tidak ada satu detik pun yang hidupnya hanya material saja atau hanya spiritual saja. Dua-duanya satu paket, di dunia ini satu paket. Jadi seperti juga hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, orang yang mendatangkan barang dagangan untuk dijual selalu akan memperoleh rezeki, dan orang yang menimbun barang dagangannya akan dilaknat Allah. Jadi istilah-istilah rugi, dilaknat gitu ya, itu kita harus meyakininya sebagai manusia gitu ya. Itu satu paket antara material dan non material. Artinya kita tidak boleh bingung ketika melihat orang lain misalnya tidak dirugikan secara material dengan berbuat zolim, misalnya menimbun, tapi kita tidak pernah tahu seperti apa permasalahan hidupnya. Berarti kerugian itu mungkin Allah timpakan dalam bentuk non material, dan itu menurut saya jauh lebih mengerikan. Nah ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir, yaitu yang suka berbuat maksiat. Para sahabat bertanya, bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, benar. Namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta. Mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nah ini sepertinya sudah biasa, bahkan sebagian kaum muslimin sangat disayangkan tanpa disadari sudah punya keyakinan bahwa tidak mungkin dia bisa menjual barangnya apabila tidak bersumpah palsu atau tidak berdusta, dengan alasan karena hampir semua pedagang sekarang berdusta. Nah ini kembali lagi ya ke materi awal tentang keyakinan, tentang akidah. Nah jadi keyakinan itu, keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah minta, keyakinan bahwa rezeki ditentukan oleh usaha itu tidak penting apakah usahanya benar atau salah, yang penting usaha keras pasti untung. Keyakinan saya seperti itu sebetulnya hanya merugikan diri sendiri karena membuat dirinya menjadi stres. Secara hakikat juga salah. Secara syariat itu artinya secara fakta pun orangnya akan terlihat lebih stres, tidak tenang gitu. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi sekali lagi bahwa jual beli, berbisnis itu halal dan bahkan disarankan di dalam Islam. Seluruh muamalah jual beli yang dilakukan manusia hukumnya adalah halal. Jadi hukum asalnya itu halal atau pada dasarnya halal, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi kembali lagi kita ke materi sebelumnya dengan singkatan maghrib ya. Jangan lupa, silakan boleh dibuka lagi. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, orang sidik dan syuhada. Pedagang yang jujur tidak terhalang dari pintu-pintu surga. Jadi janji Allah itu kepada pedagang yang jujur atau pebisnis yang jujur itu begitu mulia ya.
bahkan sampai dibangkitkannya bersama dengan nabi, orang syidik dan syuhada. Anda semua pasti tahu itu adalah golongan orang-orang yang posisinya jelas paling mulia. Bahkan pedagang yang jujur tidak terlarang dari pintu surga. Tentu kita memahami, terutama bagi mahasiswa yang sambil berbisnis, ketika mempelajari ini semua dan semakin mempelajari syariat, nanti akan semakin paham bahwa wajar kalau janji Allah itu sangat besar karena memang ujiannya juga sangat besar. Seutama-utama usaha dari seseorang adalah usaha para pedagang yang bila berbicara tidak berbohong, bila dipercaya tidak berkhianat, bila berjanji tidak ingkar, bila membeli tidak menyesal, bila menjual tidak mengada-ngada, bila mempunyai kewajiban tidak menundanya, dan bila mempunyai hak tidak menyulitkan. Menurut saya, pada dasarnya orang itu diciptakan bisa melakukan ini semua. Tapi kenapa dalam realita kita melihat lebih banyak manusia yang tidak bisa melakukan ini semua? Berarti apa yang salah? Mana proses yang membuat manusia menjadi menyimpang? Tentu saja prosesnya bukan proses sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tapi proses sekian lama. Kalau Anda mempelajari mata kuliah perilaku organisasi, ya ada yang namanya proses belajar. Ketika seseorang lahir, bahkan secara teori orang mengatakan bahwa manusia itu belajar dari semenjak di dalam kandungan. Jadi seorang ibu ketika anaknya di dalam kandungan, apa yang sering dia ucapkan, apa yang didengar oleh si bayi, apalagi ketika sudah lahir, apa yang dia lihat, apa yang dia buktikan tuh fakta-fakta yang dia lihat. Itu menciptakan satu keyakinan-keyakinan di dalam dirinya. Apalagi seseorang itu tidak pernah mempelajari atau mendapatkan ilmu agama. Artinya dia hanya belajar dari pengalaman, dari apa yang dilihat dan didengar serta dirasakan. Jadi penyimpangan-penyimpangan tidak menyebabkan kita meyakini bahwa manusia itu seperti itu. Bukan. Manusia yang sebenarnya adalah yang dikatakan oleh hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Hakim, yaitu yang jujur, bisa dipercaya, tidak ingkar janji, tidak mengada-ngada, tidak menunda-nunda kewajiban, tidak mempersulit orang lain, seperti itu. Nah, ini barangkali banyak terjadi ya. Barangkali kita, walaupun ini gambarnya Instagram, tapi hampir banyak marketplace gitu ya yang dia menyediakan produk-produk di mana kadang-kadang produk yang dijanjikan di dalam deskripsi atau di gambar itu ketika diterima itu tidak sama. Jadi namanya sumpah palsu ya. Sumpah dengan maksud melariskan barang dagangan adalah penghapus barokah. Sumpah atau janji palsu menjadikan barang dagangan laris tetapi menghapus keberkahan. Nah, ini yang perlu dibahas. Memang dagangannya laris. Nah, pertanyaannya, pernah tidak ketika kita melakukan sumpah palsu, uang misalnya yang kita dapatkan gitu ya, itu kemana larinya? Yang dimaksud dengan berkah itu berarti membawa kebaikan, menjadi semakin baik. Berkah bisa juga diartikan sebagai bisnisnya tambah besar, tapi bisa saja yang namanya berkah itu bukan dalam bentuk bisnis yang tambah besar. Contohnya barang dagangannya laris, otomatis berkahnya bisnisnya tambah besar, tapi apakah itu berkah? Kita lihat saja. Contoh misalnya, berapa kebaikan yang dihasilkan? Semakin besar bisnisnya, apakah dia menjadi seorang yang semakin menyenangkan minimal di lingkungan kecil dulu di keluarganya? Apakah menjadi seseorang yang semakin membuat tidak nyaman? Terus di lingkungannya, berapa banyak kerusakan yang dibuat? Belum penyakit, bisnisnya sukses tapi sakitnya banyak. Dan yang lebih jauh lagi, ini yang paling berbahaya, sehat, bisnisnya laris, sepertinya lingkungannya suka, tapi dia semakin jauh dari
kebaikan di akhirat. Artinya tidak berkah. Jadi sebetulnya orang itu harus mencari berkah. Di dalam bisnis, berkah didapatkan apabila mengikuti aturan-aturan Allah. Dan salah satu keberkahan yang paling dicari oleh hampir seluruh manusia adalah merasa aman dan tenang. Nah, ini barangkali juga salah satu yang akan didapatkan apabila seseorang berbisnis dengan benar. Nah, ini rukun jual beli dalam Islam. Yang pertama, ada pihak yang bertransaksi. Jadi ada penjual dan ada pembelinya. Yang kedua, ada produknya. Bisa dalam bentuk barang atau layanan ya. Sama saja, layanan juga disebut produk. Jadi harus jelas layanannya apa nih. Ada harga yang disepakati dan alat tukarnya. Jadi harganya disepakati juga, apakah tukar barang, apakah pakai uang atau bagaimana. Nilai tukarnya bagaimana misalnya. Itu harus disepakati. Jadi dijual dengan nilai tukar sekian misalnya. Ada proses serah terima, yaitu ada penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan produk dari penjual. Nah, ini syarat jual beli. Kalau tadi rukun, sekarang syarat jual beli. Yang pertama, orangnya berakal, baik penjual maupun pembeli. Jadi berakal itu yang pertama balik. Anak kecil sudah berakal tapi belum balik. Nah, ada orang yang sudah balik tapi belum berkemampuan mengatur uang. Bisa juga misalnya diukur dari IQ, karena IQ di bawah misalnya 60 terutama ya, tuh orang idiot itu tidak bisa ya, tidak masuk syarat bertransaksi. Bisa juga orang sedang mabuk, sedang tidur, sedang lupa. Itu kan orang-orang seperti itu tidak bisa mengatur uang. Itu juga dikatakan tidak memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, atas kehendak sendiri atau sukarela, tidak karena terpaksa. Jadi ini hati-hati ketika kita bertransaksi. Kadang-kadang berbisnis ya, kadang-kadang yang penting bagaimana kita bisa menjual. Jangan sampai kalau orang Sunda bilang jual jedet ya, jangan sampai menjual ke teman tapi kita tahu persis teman itu membeli karena terpaksa. Nah, itu takutnya tidak sesuai dengan syarat nomor 2. Yang ketiga, mengetahui. Para pihak harus mengetahui kejelasan produk dan harga jualnya. Jadi walaupun sekarang dengan teknologi yang canggih banyak penjualan dilakukan secara online gitu ya, ini pebisnis harus memastikan bahwa produknya memang betul-betul sesuai dengan gambar atau video yang diperlihatkan kepada customer. Suci barangnya, tidak mengandung najis dan bukan produk yang haram. Nah, ini kita sepakati bahwa menjual produk yang haram itu batil ya, atau tidak memenuhi syarat. Baik sebagai penjual maupun pegawainya sama saja. Barangnya bermanfaat, tidak mubazir, atau tadi saya sudah bahas toyib ya, artinya pastikan kalau kita mau mencari keberkahan di dalam Islam diatur bahkan tidak boleh menjual barang yang mubazir atau tidak bermanfaat atau tidak baik, tidak toyib. Yang penting makanannya enak, banyak yang suka. Misalnya bahannya berbahaya, nah itu barangnya berarti tidak bermanfaat. Yang keenam, barangnya yang sudah dibeli. Jadi penjual berhak menjual baik barang itu sudah dibeli dari produsen atau sekedar memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang. Nah, ini barangkali fenomena dropship ya. Yang penting ketika kita menjadi dropshipper, si pemilik barang tahu. Karena sekarang banyak sekali fenomena bagaimana cara memperoleh uang banyak dengan menjadi dropshipper tapi si pemilik barangnya tidak tahu. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam Islam. Barangnya dapat diserah terimakan, yaitu jelas. Jadi ketika sudah selesai, kalau ini terkait layanan ya, kalau barang kan jelas barangnya. Nah, kalau layanan ini sudah jelas ketika layanan itu berpindah kepemilikan itu kapan, layanan itu dikatakan sudah selesai kapan, itu harus sudah jelas. Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubung meskipun beda tempat atau melalui media. Jadi
Ya, melalui WhatsApp boleh, melalui telepon apapun boleh, tapi yang jelas harus ada interaksi ya antara penjual dan pembeli. Lafaz dan perbuatan harus jelas. Jadi maksudnya tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu, yang artinya mendua gitu. Contohnya misalnya kalau aku pakai dulu ya misalnya, padahal sebetulnya aku beli dulu. Nah itu barangkali tidak boleh ya menggunakan kata-kata seperti itu. Nah ini yang terakhir, Allah berbelas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli, dan atau ketika menuntut hak. Allah memberkahi penjualan yang mudah, pembelian yang mudah, pembayaran yang mudah, dan penagihan yang mudah. Ini bukan hanya bagi pebisnis tapi juga pembeli ya. Pebisnis itu harus terus meningkatkan keahliannya, bukan semata-mata untuk menang dalam persaingan, tapi memang tanggung jawab pebisnis adalah mempermudah masyarakat untuk membeli. Harus meningkatkan kemampuan teknologi, kemampuan dalam meningkatkan kualitas produk, dan lain-lain semata-mata karena ingin mendapatkan berkah dari Allah. Sebagai pembeli juga begitu, tidak boleh menyulitkan penjual. Jadi ketika kita bertransaksi, kalau sudah jelas transaksinya, semuanya sudah jelas, sudah terpenuhi, lakukan pembayaran dengan baik. Apalagi kalau pembayarannya secara kredit gitu ya. Tidak boleh memprioritaskan yang lain-lain selain memprioritaskan memenuhi hutang atau kredit yang sudah kita sepakati. Itu saja yang perlu saya jelaskan. Semoga semakin banyak mahasiswa yang tertarik untuk menjadi pebisnis dan dengan meningkatkan keahliannya, kemampuannya di berbagai aspek terkait bisnisnya, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.